Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abang dan kakak-kakak. Nah, gimana nih keadaannya? Sudah lama ya kita tidak bersapa. Karena apa? Nah, kita kemarin liburan semester. Oke, abang-abang dan kakak-kakak. Perkenalkan, nama Ustazah Khairul Rahma dan Ustazah sebagai guru seni budaya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita selalu mengawalinya dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar masing-masing di rumah ya, abang-abang dan kakak-kakak. Tentunya masih ingat dong. Nah, jangan sampai lupa ya. Oleh sebab itu, kita harus sering mengulang-ulang di rumah. Supaya apa? Supaya abang-abang dan kakak-kakak tidak lupa. Nah, kira-kira kita ngapain ya di video pembelajaran kali ini? Nah, jadi di sini, abang, kakak, kita akan membahas tentang karya seni grafis dan pameran seni rupa. Sebelumnya, abang-abang dan kakak-kakak udah ada yang tahu belum apa itu seni grafis? Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di video pembelajaran kali ini. Seni grafis dan pameran seni rupa. Jadi, seni grafis dan pameran seni rupa itu meliputi seni grafis dan pameran seni. Nah, di sini dalam seni grafis kita akan mempelajari tentang pengertian seni grafis, teknik seni grafis, alat dan bahan untuk membuat seni grafis, dan prosedur pembuatan seni grafis. Nah, selanjutnya, dalam pameran seni, kita akan membahas tentang pengertian pameran seni. Kemudian jenis pameran seni itu apa-apa aja. Kemudian tujuan dari pameran seni itu untuk apa? Fungsi dari pameran seni itu untuk apa? Dan pelaksanaan pameran seni. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu seni grafis. Nah, di sini seni grafis itu merupakan salah satu karya seni rupa dua dimensi. Nah, abang-abang, kakak-kakak, karya dua dimensi itu hanya memiliki panjang dan lebar saja. Nah, teknik yang digunakan dalam seni grafis itu biasanya adalah menggunakan teknik cetak. Jadi, teknik cetak itu biasanya teknik yang menggunakan cetakan dalam membuat karya. Nah, sedangkan medianya yang digunakan untuk membuat seni grafis itu adalah kertas, kain, kanvas, dan media lainnya. Nah, jadi kertas pun bisa, kain bisa, kanvas bisa. Jadi jenis bahan datar, media datar yang bentuknya dua dimensi, dia itu bisa digunakan sebagai media untuk membuat karya seni grafis. Nah, tadi ini yang saja sebutkan nih, medianya kertas. Kemudian ini juga jenis kertas, tetapi dia kertasnya yang lebih tebal. Nah, ini jenis kain. Kemudian ini dia screen. Jadi ini tuh alat untuk membuat sablon. Nah, namanya screen. Jadi kalau misalnya abang-abang nggak atau kakak-kakak pernah lihat baju yang dibuat ada gambar-gambarnya, baju polos terus ada gambar-gambarnya, ada tulisannya. Itu dibuatnya dari sablon. Jadi sablon itu menggunakan screen, absorb, dan pencahayaan.
Nah, ini tadi kain. Jadi contoh hasil karya yang menunjukkan karya dari seni grafis. Ini kita cari contoh yang lebih mudah saja, yaitu stempel. Nah, jadi stempel itu kan karya yang dibuat dengan menggunakan cetakan. Nah, ini dia macam-macam stempel. Jadi saya tunjukin nih, stempel itu seperti ini. Ada juga jenisnya yang seperti ini. Jadi banyak macam dan jenisnya. Jadi di sini disebutkan bahwa seni grafis itu dapat dibuat dengan bantuan teknologi komputer. Hal ini untuk apa? Jadi hal ini tuh digunakan atau dibuat manusia untuk memudahkan kita dalam membuat desain dan pencetakannya. Nah, abang-abang, kakak-kakak, ada yang udah tahu belum? Ternyata pelepah pisang itu juga bisa dijadikan sebagai karya seni grafis. Nah, abang-abang, kakak-kakak penasaran dong? Nah, ini contoh karya, Ustazah tunjukin karya desain grafis, seni grafis yang digunakan dari atau menggunakan media pelepah pisang. Nah, yang sering kita lihat kan seperti ini, karya dari pelepah pisang. Ini keterampilan tangan, tapi yang mau saja tunjukin itu bukan yang ini. Nah, ini dia abang kakak. Jadi karya ini abang-abang kakak-kakak, dia itu dibuat dari media pelepah pisang. Nah, jadi pelepah pisang itu dicelupkan ke warna, kemudian ditempel-tempel di atas kertas sehingga terjadilah karya seperti ini. Perhatikan, abang, kakak, kira-kira pelepah pisangnya itu yang mananya kok bisa dibilang ini dari pelepah pisang? Ayo, siapa nih yang udah ketemu jawabannya? Nah, ini juga masih dengan media yang sama, pelepah pisang. Nah, jadi Ustazah berikan bocoran sedikit. Kalau yang di ujung sebelah kanan, itu dia dari pelepah pisang tengahnya. Ketika pisang dibelah, nah tengahnya itu kan dia serat-serat seperti itu. Nah, kemudian kalau yang bulat-bulat ini, dari gambar burungnya itu dia pelepah pisang yang dipotong. Nah, jadi celupkan ke warna, cetak, kemudian disusunlah dengan kreasi sehingga membentuk gambar atau karya burung seperti ini. Nah, ini juga masih dengan pelepah pisang, tapi dengan jenis gambar yang berbeda-beda. Nah, kita masuk ke pengertian seni grafis. Jadi seni grafis atau grafika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu graphein, yang berarti menulis. Pasti dalam pikiran kita menulis itu menggunakan pensil dan pulpennya. Kok bisa seni grafis itu diartikan sebagai kata menulis? Nah, abang-abang atau kakak-kakak, kira-kira udah ada yang ngerti atau belum nih ya? Jadi kak, menulis itu kita bisa pikirkan menulis dengan menggunakan pulpen atau pensil. Nah, ternyata dalam seni grafis ini kita bisa membuat karya dengan bahan dan media apapun dengan caranya seperti menulis. Nah, tapi di bagian seni grafis ini ibarat kita menulis menggunakan warna dengan kreasi yang unik dan menarik dong pastinya. Nah, jadi di sini seni grafis itu digunakan untuk mengungkapkan gagasan dan visualisasi gagasan atau ide yang menarik perhatian.
Jadi media yang digunakan dalam seni grafis itu bisa kertas atau kain, kanvas, atau segala macam jenisnya yang berbentuk dua dimensi. Kemudian seni grafis itu biasanya ditemukan pada koran, majalah, papan reklame, ataupun pakaian. Nah, ini tadi seni grafis yang kita temukan pada pakaian. Kemudian ini pada koran. Ini pada majalah. Dan ini pada papan iklan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Jadi kali ini tuh ada tugas. Tugasnya yang pertama yaitu tuliskan pengertian seni grafis. Kemudian media apa saja yang biasa digunakan dalam seni grafis. Nah, abang-abang, kakak-kakak, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya di buku tulisnya dan dikumpulkan saat LKPD. Terima kasih karena sudah memperhatikan videonya. Semoga abang-abang dan kakak-kakak mendapatkan ilmu yang berkah dan bisa bermanfaat di kemudian hari. Oke, kita akhiri dengan kata hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.